Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ekonomi syariah di kelas Disgab 27 ya. Mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu kelas karyawan selalu diberikan kesehatan serta sukses selalu di dalam pekerjaannya. Shalawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada pimpinan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'innya serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita diantaranya ya. Baik Bapak Ibu mahasiswa dan mahasiswi kelas karyawan Diska 27 yang saya banggakan. Pada pokok bahasan hari ini kita akan membahas tema tentang transaksi ya atau akad dalam syariah. Nah, bicara tentang akad, saya kira kemarin sebelumnya ya kelompok 1, 2 dan 3 banyak berbicara tentang perikatan, entah itu konsep dasar, filosofi tentang perikatan ya. Perikatan kemarin kita sudah mempelajari dua perikatan yang kita pelajari adalah hukum syariah muamalah, terutama dalam bertransaksi, bermuamalah di bidang bisnis ya, dalam ekonomi. Nah, sehingga transaksi atau akad dalam syariah pada pokok bahasan hari ini tentu saja akan berhubungan dengan hukum syariah muamalah di bidang transaksi, bisnis maupun berekonomi ya. Jadi tidak ke dalam hukum syariah keluarga, hukum syariah ibadah, kemudian hukum syariah tata negara, kemudian juga hubungan internasional, kemudian juga sopan santun dan hukum syariah tentang pidana ya, tidak ya, tapi kita hukum syariah muamalah. Sehingga pada kesempatan hari ini ya, tema kita, pokok bahasan kita transaksi atau akad dalam syariah. Tentu saja akad yang kita pelajari merupakan transaksi-transaksi yang sudah sesuai syariah dalam bermuamalah, berbisnis dan berekonomi ya. Di mana nanti pokok bahasan ini akan disampaikan oleh kelompok 4 ya. Yang pertama adalah Teh Putri Ahirnawati ya. Teh Putri ini merupakan praktisi kebetulan di perbankan ya. Nah, kebetulan di Bank Syariah. Kemudian ada Kang Iqbal Ferdiansyah, kemudian ada Tasya Noviani ya. Nah, hari ini mereka bertiga sudah siap untuk mempresentasikan kepada kita tentang hasil diskusi atau hasil pemahaman kelompok 4 ini tentang transaksi atau akad dalam syariah. Sebagai pengantar, saya ingin memberikan gambaran bahwa dalam bertransaksi kemudian muncul akad, gitu ya. Muncul akad biasanya baik yang tunai maupun yang ditangguhkan. Ditangguhkan itu ya artinya perlu waktu, jangka waktu yang lumayan lebih daripada tunai ya, bisa sehari, sebulan, 12 bulan, 24 bulan dan lain sebagainya ya. Nah, ada akad yang namanya dalam syariah tabaru. Jadi akad tabaru ini sebuah akad proses transaksi yang tidak profit oriented, artinya tidak menghasilkan laba, sosial saja gitu. Dan akad tabaru ini lebih bersifat ta'awun, tolong menolong ya, dalam hukum muamalah syariah itu ada yang namanya sifatnya tabaru, seperti yang dilakukan dalam transaksi insurans syariah. Itu lebih kepada tabaru, saling tolong menolong, di mana jika misalkan insurans syariah untuk kesehatan, nanti yang sehat misalkan menolong yang sakit. Begitupun
Anda yang saat atau kita saat mendapatkan ujian sakit, kemudian berobat, biayanya padahal lebih daripada premi yang sudah kita bayarkan. Tetapi kadang diklaim semuanya. Nah itu kita mendapat pertolongan atau ta'awun dari umat yang lain ya, yang mengikuti polis di insurans syariah. Itu salah satunya. Kemudian juga di dalam perbankan syariah ataupun di lembaga keuangan syariah lainnya seperti koperasi syariah, Baitul Mal, itu tabaru sering diimplementasikan dalam akad qard ya, pinjaman. Di mana pinjaman ini, qard ini jika minjem 1 juta ya mulangin 1 juta lagi. Jika pinjamnya 500.000 ya mulangin 500.000 lagi. Ya. Jika pinjam 10 juta ya mulangin 10 juta lagi. Tapi peruntukan tabaru ini adalah untuk orang-orang tertentu, artinya untuk penggunaan tertentu. Jadi tidak dipergunakan untuk misalkan ada yang butuh kulkas misalkan memakai akad tabaru tolong menolong jarang ya. Biasanya tabaru ini misalkan ada seorang anggota atau nasabah atau masyarakat yang mengalami kecelakaan atau sakit misalkan, butuh uang untuk berobat, misalkan 1 juta. Nah, kan ke akad tijaroh, nanti kan ada tabaru, ada tijaroh. Ketijaroh dibisniskan, itu yang profit oriented, itu tidak mungkin karena orang sakit memakai akad apa, ya transaksinya transaksi apa? Karena pakai akad kerjasama usaha, peruntukan mereka bukan untuk usaha, karena kan tadi peruntukannya butuh dana untuk berobat kan. Kemudian memakai akad jual beli apa? Karena di situ tidak ada objek barang yang dijual belikannya. Orang dia butuh dana itu untuk pengobatan gitu kan. Memakai akad sewa, sewa apa? Apakah sewa jasa dokternya disewa kemudian disewakan kembali? Ini juga tidak kena. Sehingga pada kondisi-kondisi dan peruntukan tertentu akad tijarah tidak tepat untuk digunakan. Jadi dalam akad syariah itu mengenal dua ya, ada tabaru, ada tijarah. Kalau yang tabaru itu lebih ke sosial, tolong menolong ya. Kalau ke tijarah itu lebih kepada profit oriented, berbisnis gitu ya. Kayak tadi untuk sektor investasi ada syirkah mudharabah, syirkah musyarakah ya. Kemudian jual beli, ada masyarakat yang membutuhkan kendaraan misalnya tapi uangnya belum cukup, maka itu potensi bermainnya di tijarah gitu ya. Nanti kita belikan dulu, dijual kembali kepada masyarakat tersebut, tentu saja dengan profit. Karena dalam jual beli diperbolehkan ya, wa halalal bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli, yang diharamkan itu riba. Oke, kembali lagi ke yang satu, ke tabaru ya. Jadi untuk biaya pengobatan kayak gitu itu tidak cocok memasukkan akadnya ke tabaru. Kemudian yang kedua, misalkan orang butuh uang untuk sekedar makan sehari-hari gitu ya. Nah itu dimasukin ke akad jual beli, ke makanannya walaupun mungkin bisa, tapi karena kondisi orangnya itu termasuk kategori duafa, nah itu tidak, biasanya tidak menggunakan akad tijarah yang profit oriented, dibisniskan tidak, tetapi lebih ke tabaruk. Kemudian ada juga misalkan anak putus sekolah atau mahasiswa butuh dana, belum punya uang untuk bayar UAS misalkan. Itu tidak bisa memasukkan akad ketijarah yang dijadikan sebagai potensi bisnis. Oke, saya kasih pinjam 400.000 nanti lebihin gitu. Itu tidak bisa. Jadi lebih ke tabaru. Nah, nanti akan ada di tabaru itu pinjaman qard. Jadi kalau bayar UASnya 400.000, dipinjamin 400.000, nanti kalau sudah punya, mulanginya 400.000 lagi. Karena itu sifatnya sosial, bagian dari tabaru. Nah, produknya ada qard, ada qardul hasan. Gitu. Kemudian juga di beberapa tempat seperti di insurans tadi seperti yang sudah saya contohkan. Nah, kemudian di lembaga keuangan juga biasanya memang mengembangkan karena kan butuh dana juga untuk operasional, untuk biaya ATK dan umum, sewa gedung, bayar listrik, bayar telepon dan lain sebagainya. Maka lembaga keuangan juga atau dalam syariah muamalah
itu ada yang namanya tijarah. Ini lebih profit oriented, berbisnis. Jadi kalau ada nasabah butuh kulkas, belum punya uangnya, kemudian nyicil, memakai akad jual beli misalkan, dan laba yang diperoleh itu bukan riba, tetapi lebih kepada profit. Tapi juga harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli tersebut. Salah satu rukunnya adalah ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada barangnya, ada harga, ada sikot. Kemudian syaratnya salah satunya adalah barang yang menjadi objek jual beli harus tidak dalam merupakan barang-barang yang halal dan tidak dalam sengketa. Artinya barangnya halal ya secara zatnya, tetapi diproses eh, dari proses yang kurang baik atau bahkan haram. Misalkan kulkasnya itu dijual belikan hasil kulkas nyolong atau black market, atau misalkan dapat rampok misalkan dijual kembali, nah itu haram karena prosesnya seperti itu. Yang tijarah itu banyak ya, termasuk sewa. Jadi kita punya tempat, nah kios-kios disewa-sewain, itu ijarah. Nah itu fee yang didapat kita menyebutnya ujroh ya, itu biaya sewanya itu sudah sesuai karena kita menyewakan manfaat dan guna yang kita punya kepada pihak lain gitu. Ya, itu lebih ke profit oriented kan, makanya di situ bagian dari tijarah. Kemudian juga ada yang disebut dengan apa ya? By istisna misalkan jual beli dengan pesanan. Nah, biasanya BTN Syariah menggunakan akad ini ya. Gitu. Dan di akad tabaru juga ada yang namanya produk-produk wakalah. Wakalah itu jasa mewakilkan. Nah, itu tapi kalau wakalah sih sebenarnya bisa berpotensi ke tijaro, bisa berpotensi juga ke tabaru gitu. Tapi kalau orang yang mengkuasakan, yang diberi kuasanya lillahi ta'ala, bersosial, ya ini mungkin wakalah ini menjadi bagian dari tabaru. Tapi kalau mereka ini memang menawarkan diri, menawarkan jasanya untuk produk pewakilan ya, yang mewakilkan, misalkan seperti kalau Anda mau jual rumah Anda, boleh saya mewakili Anda untuk menawarkannya. Kemudian nanti mereka itu seperti ada fee ya dari situ, yang mungkin itu bagian dari tijarah karena mereka menawarkan akad wakalah tetapi dengan fee presentasi sekian, itu bagian dari tijarah. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana transaksi dan akad dalam syariah, saya kira hari ini tadi kelompok 4 ya di kelas karyawan ini di Disdar 27. Saya kira teman kita, saya Putri Ahirnawati, kemudian Iqbal Ferdiansyah, dan Tasya Noviani sudah siap ya di hadapan kita untuk menjelaskan, mempresentasikan hasil kelompok yang mereka diskusikan, dan barangkali Bapak Ibu teman-teman yang lain di Disdam 27 bisa menyimak dengan baik, dan barangkali nanti kalaupun ada yang perlu didiskusikan silahkan nanti langsung di grup WA berlanjut ya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya kira silakan Bu Putri Ahirnawati, Kang Iqbal Ferdiansyah, dan Bu Tasya Noviani untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan tema transaksi atau akad dalam syariah. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen Bapak Sukmayadi dan teman-teman kami di kelas yang kami hormati juga. Nah, di sini kami dari kelompok 4 izinkan untuk melakukan presentasi dalam di sini transaksi atau akad dalam syariah Islam. Sebelum melakukan presentasi, ada baiknya kami melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, untuk ketua dalam kelompok ini adalah Iqbal Ferdiansyah, Tasya Noviani, dan saya sendiri Putri Ahirnawati. Nah, di sini kami akan menjelaskan transaksi atau
Akad dalam syariah Islam yang dimana akad merupakan bidang kajian hukum ekonomi Islam atau muamalah, akad yang berasal dari bahasa Arab atau yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Menurut teknologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan ijab dan penerimaan qabul yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Bisa dilanjut, Tasya? Selanjutnya ada jenis-jenis akad dalam syariah. Yang pertama ada akad tabaru, yaitu perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba. Yang kedua ada akad tijaroh, yaitu merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, akad tabaruh terbagi menjadi 3. Yang pertama, meminjamkan uang. Yang kedua, meminjamkan jasa. Yang ketiga, memberikan sesuatu. Ada 3 jenis pinjaman, yaitu qard, ran, dan hiwalah. Ada juga 3 jenis pinjaman jasa. Yang pertama, wakalah, kedua, wadiah, dan yang ketiga, kafalah. Dan ada 3 bentuk akad, yaitu wakof, hibah, dan sedekah. Yang selanjutnya ada natural certainty contract, yaitu pihak yang bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung risiko bersama untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, natural certainty contract, itu merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran, di mana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya. Ada 2 jenis natural uncertainty contract. Yang pertama ada mudarobah, dan yang kedua ada musyarakah. Dan ada jenis natural certainty contract, yaitu murabahah, salam, istisna, dan ijaroh. Ada 3 rukun akad, yaitu para pihak yang membentuk akad, yang kedua objek akad, yang ketiga tujuan akad. Kemudian syarat umum syahnya akad. Yang pertama ada pihak-pihak yang melakukan akad, yang kedua ada objek akad, yang ketiga tujuan yang terkandung dalam pernyataan, yang keempat adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, yang kelima pernyataan ijab dan kabul mengacu kepada suatu kehendak dari masing-masing pihak secara pasti atau tidak ragu-ragu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Syarat sahnya perjanjian dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam syariah. Yang kedua, terjadinya perjanjian atas dasar saling ridho. Yang ketiga, isi perjanjian harus jelas. Macam-macam akad dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan pemenuhan syarat dan rukun seperti syah atau tidak syahnya suatu akad. Yang kedua, berdasarkan apakah syarat telah memberi nama atau belum, seperti contoh akad yang telah dinamai syarat, seperti jual beli, hibah, gadai, dan lain-lain. Sedangkan akad yang belum dinamai syarat, tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, berdasarkan barang diserahkan atau tidak, baik berupa benda yang berwujud al-ain maupun tidak berwujud dar al-ain. Sifat-sifat akad dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, akad sahih, dan yang kedua, akad ghairu sahih. Akad sahih dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, akad lazim dan akad ghairu lazim. Akad ghairu sahih dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, akad al-mu'attah dan akad bi al-kitabah, dan yang ketiga, akad bi al-isyarat. Perbedaan antara akad
tasyaruf dan ilzam. Yang pertama, tasyaruf menurut istilah ulama fikih adalah setiap yang keluar dari seorang muwajib dengan kehendak sendiri dan dengannya syara menetapkan berupa konsekuensi, baik berupa ucapan atau yang setingkat dengan ucapan berupa perbuatan atau isyarat. Akan merupakan bagian dari tasyaruf yang bersifat ucapan, sedangkan tasyaruf masuk di dalamnya berbagai macam bentuk perjanjian, komitmen, mengembalikan barang yang dijual dengan kir syarat dan kir aib maupun kir majelis. Ilzam adalah sebuah perbuatan yang mengandung keinginan untuk melahirkan satu hak atau mengakhiri satu hak untuk menggugurkannya. Pengertian kontak syariah. Akad atau kontak berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti ikatan atau simpulan, baik ikatan yang nampak fisik maupun tidak nampak manawi. Kontrak syariah adalah perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Putri. Ya, terima kasih Iqbal. Untuk asas ataupun prinsip dalam kontrak syariah sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua. Asas berasal dari bahasa Arab, asasun yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Secara teknologi, asas adalah dasar atau susunan yang menjadi tumpangan pikir atau pendapat. Yang pertama, asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifat umum. Yang kedua, asas perjanjian yang berakibat hukum atau bersifat khusus. Asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan bersifat umum ini kembali menjadi pembagian menjadi 8 jenis. Yang pertama, asas ilahiyah atau asas tauhid. Kedua, asas kebolehan. Ketiga, asas keadilan. Keempat, asas persamaan atau kesetaraan. Kelima, asas kejujuran dan kebenaran. Keenam, asas tertulis. Ketujuh, asas itikat baik. 8, asas kemanfaatan dan kemaslahatan. Asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus dibagi menjadi 7. Adalah 1, asas konsekualisme atau asas kurelan. 2, asas kebebasan berkontrak. 3, asas perjanjian itu mengikat. 4, asas keseimbangan prestasi. 5, asas kepastian hukum. 6, asas kepribadian. Dan 7, asas pembebasan berkontrak. Menurut Al-Zakra, kebebasan berkontrak itu meliputi 4 segi kebebasan. Yang pertama, kebebasan untuk mengasadan atau tidak mengadakan perjanjian. Kedua, tidak terikat kepada formalitas dan formalitas, tetapi cukup semata-mata berdasarkan kata kesepakatan. Ketiga, izin terikat kepada perjanjian-perjanjian bernama. 4, kebebasan untuk menentukan akibat perjanjian. Nah, dari itu semuanya dapat kita simpulkan bahwa hukum Islam bermateri akad dibahas secara detail dalam kajian fikih muamalah, yakni bidang yang membahas interaksi manusia dengan sesama dan perilaku manusia terhadap segala sesuatu yang dapat memenuhi hajat hidup manusia. Dalam bidang ekonomi syariah, akad memegang peran utama terhadap seluruh aktivitas ekonomi. Akad memfasilitasi setiap orang yang menjalankan kegiatan ekonomi, termasuk barang dan jasa. Dalam hukum kontrak syariah, tidak terdapat 14 macam asas perjanjian yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir dan bertransaksi dalam menegakkan hukum. Kontrak syariah tersebut, salah satu asas tersebut ada dinamakan asas kebebasan berkontrak. Dengan asas kebebasan berkontrak tersebut, kaum muslimin mempunyai kebebasan untuk membentuk akad-akad baru selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan hukum Islam. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami.
Mungkin dapat ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Baik, terima kasih kelompok 4 Putri, Tasya, dan Kang Iqbal yang sudah mempresentasikan barusan hasil kerja sama tim ya tentang transaksi atau akad dalam syariah ya. Jadi sudah banyak digambarkan tentang akad ya, tentang akad, dan saya kira beberapa hal tidak perlu lagi ditambahkan ya, tetapi beberapa hal memang perlu saya tambahkan seperti dalam contoh-contoh akad dalam syariah ya, kontrak. Nah, jadi akad itu tadi kontrak, kemudian Kang Iqbal tadi juga menjelaskan ke perikatan ya. Jadi materi-materi sebelumnya tentang konsep dasar, landasan filosofi tentang perikatan ya. Ini sekarang lebih ke model ini ya, produk-produk ya, produk-produk dari perikatan syariah atau akad atau kontrak dalam syariah. Nah, tadi saya kira akad tentang akad ya sudah disampaikan, ini tidak perlu ada penambahan saya kira. Kemudian jenis-jenis akad dalam syariah seperti yang sudah saya sampaikan dalam prolog, ini ada dua. Ada akad tabaru, ini ya apa tuh yang sifatnya nirlaba atau non profit oriented atau tidak mencari keuntungan gitu ya. Jadi lebih sifatnya sosial. Nah, sementara yang tijaroh ini lebih ke arah bisnis, ya, mencari keuntungan, dan akad-akadnya pun tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian tadi Tasya menjelaskan juga seperti apa yang sudah jelaskan untuk tabaru ini seperti dalam kasus atau dalam transaksi muamalah pinjam meminjam uang. Ini yang tabaru itu ada 3 jenis. Nah, tadi Tasya menyampaikan ada kode itu pinjaman. Jadi kalau minjemnya 1 juta, ulangin 1 juta lagi. Kalau minjemnya 1 miliar, ya mulangin 1 miliar lagi. Begitu ya. Nah, jika pinjam meminjam ini memang yang termasuk kategori tabaru itu tidak berlaku untuk misalkan Anda itu untuk biaya pendidikan, tapi pendidikannya untuk ke S1 misalkan, itu kan kategorinya orang yang mampu gitu, jadi tidak terbiayai dalam kategori tabaru. Sebenarnya secara peruntukan sih untuk pendidikan benar ke tabaru, tetapi kita akan lebih menggunakan kepada hal-hal yang sifatnya urgen. Misalkan kalau anak sekolah akan putus sekolah karena tidak punya dana, misalkan untuk lulusan ke SMA misalnya, ini baru gitu, dan kebutuhannya kan biasanya tidak terlalu besar. Artinya kalau tadi untuk lanjut ke sekolah tinggi itu butuh dana misalnya 5 juta, itu kan besar. Sementara kalau SMA dengan kita lembaga keuangan memiliki 5 juta itu kan bisa untuk beberapa orang. Sementara untuk ke sekolah tinggi itu butuh hanya yang terbantu itu hanya beberapa orang saja, dan besar kemungkinan kalaupun tidak dibantu tidak terlalu akan berdampak fatal ya untuk orang yang lanjut ke sekolah tinggi, karena sifatnya kan itu tidak terlalu urgen ya. Apalagi kalau misalkan pinjam dananya itu untuk ke S3, berarti kan kategorinya orang yang mampu, makanya ke sana. Jadi bukan berarti kalau kita mau meminjamkannya benar sih itu masih tabaru, tidak boleh ke tijaroh. Tetapi kan kita ada pertimbangan lain, pasti butuhnya besar. Kemudian yang kedua, tidak diberikan kemudian putus juga kan tidak akan menjadi urgen sangat mendasar ya. Kalau SMA kan saya kira, SMP apalagi SD ini menjadi dasar bekal kelak untuk dia bisa bekerja, kemudian juga tidak buta huruf dan lain sebagainya ya. Jadi sangat mendasar. Jadi ada kategori-kategori gitu ya penilaian tentang tadi pinjaman. Nah, pinjaman itu sebenarnya kode itu terbagi menjadi dua ini ya. Tadi yang disampaikan oleh Tasya ini, tapi di sini memang belum ada kode biasa, ada kode Hasan. Nah, kalau kode Hasan pinjamannya itu untuk
8 asnaf yang seperti fakir, miskin, gorimin, mualaf misalkan. Misalkan tetangga kita ada mualaf, kemudian pinjam uang untuk misalkan membeli baju. Nah, walaupun itu untuk beli baju bisa kita arahkan ke tijaroh, ke jual beli, tapi karena beliau masih mualaf baru 1 hari kemarin gitu ya, misalkan berpindah ke menjadi muslim. Nah, ini kategorinya patut untuk dibantu dengan akan menggunakan tabaruk gitu. Kemudian ada fisabilillah gitu ya, misalkan orang yang berjuang di jalan Allah, misalkan sebut saja karena hari sekarang ini nggak perang gitu, misalkan untuk dia itu kerjaannya itu sering nguruk ngaji gitu ya, dan ternyata butuh untuk membeli sepatu anaknya. Nah, sebenarnya kita bisa mengarahkan ke akad tijarah, berbisnis gitu. Jadi kita menjual kembali sepatu kepada ustadz itu untuk peruntukan anaknya tadi. Misalkan harganya 300.000, kita jual 350, yang 50 itu profit. Tetapi karena karakter dia ini pendapatannya tidak punya, kemudian juga dia seorang kategori fisabilillah, maka penggunaannya menggunakan akad kod tadi ya, lebih ke tabaru. Jadi dia butuh beli sepatu 300.000, kita pinjemin 300.000, nanti ngurangin 300.000 lagi, karena kategori-kategorinya ini yang nanti harus paham. Sebenarnya kalau secara kita belajar tadi akad atau transaksi dalam syariah sudah cukup menjelaskan ini, tapi perlu juga dalam implementasinya karena sangat kesulitan ya dalam mengimplementasikannya. Jadi tidak hanya cukup tahu dan paham. Kemudian tadi Tasya juga menjelaskan ada rahan. Rahan itu gade ya. Jadi sebenarnya gade itu minjem uang, tetapi si yang meminjam itu menyerahkan jaminan, menyerahkan berupa barang, misalkan televisi, kendaraan ya yang ditahan gitu sebagai jaminan gitu. Saat nanti sudah punya uang ya ditebus. Nah, saat misalkan ditaksir emasnya itu atau televisinya itu misalkan 2 juta, maka dia menebusnya 2 juta lagi, tidak ada tambahan bunga apapun gitu. Cuma biasanya karena elektronik yang kita titipkan, yang kita tahan itu mengharuskan ada perawatan, harus dihidupkan, karena kalau nggak dihidupkan misalkan akan mati atau rusak, maka kita butuh biaya perawatan kayak untuk listriknya, kayak kalau misalkan kendaraan perlu dihidupin tiap pagi misalkan supaya saat dia ngambil tidak rusak kan, kendaraannya tidak bisa di starter gitu, maka tiap hari kita akan dihangatkan lah istilahnya ya, dihidupin sebentar. Nah itu kan akan menghabiskan juga BBM, maka biaya pemeliharaannya dibebanin juga kepada si penitip gitu. Tapi pinjamannya sendiri itu tetap tidak perlu ada tambahan gitu. Jadi yang tadi itu di luar akad kodnya itu gitu. Rahan itu sebenarnya perpaduan antara kod sama wadiah gitu. Dan wadiah itu menitipkan, dia menitipkan barang. Sementara barang yang dititipkan itu kan perlu dirawat, perlu dijaga. Dan untuk perawatan dan jagaannya si kita yang keterima itu menerima punya hak untuk menarik biaya titipan. Nah itu kategorinya termasuk dalam biaya titipan. Itu barangkali, dan untuk lebih teknisnya memang ada di mata kuliah berikutnya ya. Kemudian hiwalah. Hiwalah itu semacam pengalihan hutang ya, pengalihan hutang. Nah, sebenarnya tidak hanya hiwalah ya, ada kafalah. Nah, oh ya, kafalah ada di bawah nih. Kafalah itu lebih kepada penjaminan ya, penjaminan hutang. Kalau di Teh Putri mungkin lebih ke personal garansi ya, lebih konvensional. Nah, ternyata kafalah ada yang kedua, meminjamkan jasa. Ada tiga jenis pinjaman jasa, salah satunya wakalah. Wakalah ini adalah mewakilkan, mewakilkan atau mengkuasakan. Seperti misalkan mengkuasakan untuk menjual tanah dan gedungnya gitu ya. Kemudian mengkuasakan untuk mengambil KTP misalkan dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari tabaruk. Walaupun sebenarnya sekarang ini wakalah sudah masuk kategori kebalan tijaroh. Jadi orang yang mewakilkan itu, yang mewakilkannya, yang diberi kuasa itu menerapkan tarif gitu. Nah itu jadi ternyata
tabaru itu juga berpotensi selain ke tabaru, wakalah itu ya berpotensi ke tijarah. Wadiah, kalau wadiah titipan, jadi titipan kayak misalkan Anda melaksanakan sholat di perjalanan, kemudian masuk masjid di wilayah luar kota tempat Anda tinggal, misalkan ke Jakarta, di Jakarta ada masjid sholat, kemudian sendal dan tas Anda itu dititipkan, wadiah gitu. Itu wadiah. Nah, tetapi sekarang kan itu biaya penitipan itu kalau tabaru itu kan non profit, tidak ada usaha harus ada biaya bayar kan. Nah, tetapi hari ini ternyata wadiah pun sudah ada sedikit bergeser ke tijaroh gitu. Jadi ada biaya titip, ada biaya titip. Jadi saat Anda menitipkan sendal di depan masjid ada biaya penitipan, kita ini ada yang sudah pasang tarif misalnya 2.000, ada juga yang dia itu tabaru, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau mau bayar seridonya juga diterima kan gitu. Tetapi itu lebih ke tabarunya sebenarnya. Tapi kan kalau kita nggak ngasih juga seperti yang gimana gitu ya si penugas penitipannya itu gitu. Jadi udah bergeser juga, itu berpotensi ke bukan lagi tabaru tapi tijarah. Termasuk juga Anda masuk misalkan mall ya atau ke Asia Plaza misalkan. Anda naik motor ternyata helmnya helm mahal, harganya 1 juta 2 juta. Kan kalau disimpan di motornya itu rawan juga ya, kalau kita lagi belanja ada yang ngambil ya, ada yang ngambil. Nah, kemudian kita titipkan di biaya penitipan, itu wadiah tuh penitipan. Kemudian saat kita pulang kita ambil lagi, ternyata sudah ada tarif di situ bahwa per jam misalnya 2.000 biaya penitipan. Setiap penambahan 1 jam berikutnya ada penambahan 1.000. Jadi kalau 2 jam 2.000 pertama, jam pertama 2.000 tambah 1 jam berikutnya dikali 1.000. Jadi 3.000 bayar kalau 2 jam. Kalau 3 jam jadi 4.000. Nah, itu wadiahnya itu berarti sudah bukan lagi tabaru, bukan lagi nirlaba, bukan lagi non profit ya, tetapi dia sudah profit oriented ya, walaupun sebenarnya kita berani juga ya, artinya ridho juga, karena dengan helm harga sekian kalau disimpan di motor berisiko ada yang ngambil juga ya, mending kita titipin dengan ongkos yang tadi 2.000 kan, seperti itu. Nah, di sini akad wadiah yang kita Tasya tadi menyebut ketabaru benar sih, tetapi dengan seiring perkembangan zaman ini berpotensi juga menjadi ketijaroh yang benar-benar menjadi produk untuk menghasilkan laba ya gitu. Seperti itu. Nah, ini beberapa akad transaksi yang ada di syariah ya gitu, dan implementasinya kan tadi tidak cukup dijelaskan, memang tidak harus ke sana ya, saya hanya menambahkan untuk diimplementasinya ya. Kemudian memberikan sesuatu, ada 3 bentuk yang wakaf ya, jelas ya itu saya kira kalau wakaf, hibah, sedekah itu sudah hadiah ya, hadiah, pemberian hadiah itu sudah, tetapi perlu dikaji juga pemberian hadiahnya apakah ada sesuatu berikutnya gitu. Artinya apa? Dia memberikan hadiah karena ada sangkut pautnya dengan urusan berikutnya. Kalau itu termasuk dengan suap, bisa jadi ya bukan hadiah. Hadiah itu yang memang memberikan sesuatu tanpa berharap apapun kembali dari si pihak yang diberikan. Ya sudah, itu hibah saja, hadiah, wakaf, sedekah, nah gitu ya. Jadi kalau hibah atau hadiah berharap bahwa suatu saat ada memuluskan sesuatu, kemudian digampangkan sesuatunya, nah itu bukan lagi hadiah. Nanti hati-hati terjerumus juga di praktek-praktek kolusi, nepotisme dan lain sebagainya ya. Dan kalau di syariah termasuk kategori riswah. Jadi kalau hibah ya ngasih aja gitu ya. Misalkan Anda ngasih ke pembantu rumah tangga Anda baju, ya sudah, tidak berharap apapun kan. Nah itu udah hibah, sedekah, wakaf, memberikan sesuatu itu non profit, tidak ada keinginan untuk bisa dibalas apapun, seperti itu. Hanya lillah saja gitu. Seperti itu. Ini yang tadi mungkin bisa ditambahkan Bu ini ya, siapa Bu Putri, Tasa dan Iqbal. Kemudian di berikutnya, nah ini, nah yang tijaroh itu ada natural uncertainty contract. Nah ini tuh jadi seperti contohnya tadi ya, mudarobah dan musyarakah. Nah ini jadi natural uncertainty contract ini merupakan akad transaksi yang sudah sesuai syariah, di mana ini biasanya terjadi dalam investasi ya.
Jadi kedua belah pihak itu sama-sama menggabungkan modal, bisa aset tetap, bisa juga aset bergerak dan lain sebagainya, bisa juga uang, menggabungkan untuk menjalankan suatu usaha bersama gitu. Nah, akadnya mudharabah. Kalau mudharabah penggabungan usahanya itu jadi hanya satu pihak yang memodali, satu pihak mengelola. Kalau musyarakah baik para pihak mempunyai kontribusi dana investasinya gitu. Jadi kalau di mudharabah, kalau misalkan Kang Hendar investasi sama Kang Iqbal misalkan ya. Nah, kalau di mudharabah Kang Hendar yang punya investasinya, misalkan Kang Iqbal yang mengelola usahanya. Jadi Kang Iqbal tidak punya investasi Rp1 pun atau barang lainnya pun, hanya mengelola saja. Atau sebaliknya, Kang Iqbal yang punya modal investasinya, Kang Hendar yang mengelolanya gitu. Nah, ini kategori investasi mudharabah. Sementara kalau musyarakah antara Kang Hendar sama Kang Iqbalnya itu dalam mengelola usahanya tersebut sudah sama-sama memiliki atau berkontribusi menanamkan investasi, bisa uangnya, bisa barangnya gitu. Jadi baik Kang Hendar maupun Kang Iqbal dua-duanya sudah sama menanamkan investasinya. Nah, kemudian mudharabah dan musyarakah tadi Sasha mengatakan bahwa ini kategorinya natural uncertainty contract. Artinya di sini ada resiko, masih ada resiko ya gitu. Jadi kalau untung nanti usaha yang dijalankan sama-sama bagi untung, kalau rugi sama-sama bagi rugi selama kerugian itu bukan disengaja oleh si pengelola. Tapi kalau disengaja, misalkan produknya sengaja nggak dijualin, kemudian dijelek-jelekin atau yang lainnya, yaitu kerugiannya harus ditanggung oleh pengelola. Si investasi yang tadi tidak menanggung, cuma memang tidak dapat bagi untung karena tidak ada keuntungan. Tetapi hasil investasinya harus ditanggung oleh yang tadi satu pihak yang melaksanakan dan dengan sengaja melakukan kerugian, sengaja tidak dijual misalkan. Tapi kalau tidak sengaja, apalagi terjadi banjir, gempa bumi, bisnisnya hancur karena ada gempa bumi, ada banjir misalkan, itu ditanggung bersama. Makanya di situ disebut dengan natural uncertainty contract. Nah, tadi Tasya mengatakan bahwa di sini masih menanggung resiko bersama gitu ya, seperti itu. Sementara dalam natural uncertainty contract ini bukan tidak ada resiko sama sekali, tetap ada ya, namanya usaha resiko selalu ada. Cuma kalau tadi kan bagi hasil, bagi untung, bagi rugi. Kalau di sini kayak jual beli nih, murabahah, salam, istisna ijarah itu kan jual beli. Jadi artinya profit yang didapat. Jadi kalau profit kan udah jelas tidak akan ada, misalkan si satu pihak ini, si masyarakat ini membeli kendaraan. Awalnya itu bank menjual kepada nasabah itu 350 juta. Nah, mobil yang dia beli dari showroom 300 juta. Nah, bank itu tunai ke showroom 300 juta. Mobilnya dibawa ke kantor, kemudian dijual kembali kepada nasabah 350 juta. Nah, ada keuntungan kan 50 juta. Nah, nasabah beli ke bank itu pasti nyicil, ya, akan tangguh, ya, akan kredit. Nah, kemudian perikatan kredit. Nah, kemudian kan ada profit tuh 50 juta untuk sekian tahun, tapi nggak tunai kan karena dia kan nyicil. Nah, itu bukan profit, bukan riba, bukan bunga, tetapi profit karena menjual barang gitu. Karena kan saat Anda belanja Aqua saja ya di warung, harganya 3.000. Saya yakin yang punya warung belinya tidak 3.000, bisa 2.000. Nah, kalau 2.000 untung dia 1.000. 1.000 dibagi modalnya 2.000, berapa? 50%. Nah, untung dia 50%. Apa Anda sebut itu sebagai bunga? Tidak kan, itu sebagai profit. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa halal bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli. Yang diharamkan itu riba. Selama si pembelinya itu ridho, artinya rela bahwa harga 3.000 itu cukup merata di harganya dengan warung lainnya, dia beli. Tapi kalau merasa keberatan, ya dia boleh bukan menanggungkan lagi, boleh tidak jadi membelinya. Artinya tidak jadi Bu beli air mineralnya terlalu mahal. Nah, boleh, tidak masalah. Yang jelas intinya yang 1.000 itu bukan riba, bukan bunga, tetapi profit. Wahalal bahaya waharama riba. Nah, dalam profit itu cenderung tidak ada resiko seperti tadi bagi hasil ya. Jadi saat tadi mobil dijual 350 juta,
dia usahanya misalkan lagi untung sedikit, tidak nanti membayar mobil Pak, kumargi abdi untung usahana nuju alit, ya bagi hasil tidak ngagaleun mobil, tidak, karena itu kan kategorinya jual dulu, tetap aja harus bayar sekian. Nah ini yang dimaksud dengan resikonya kecil gitu, tidak ada. Kalau resiko mah tetap ada, kalau orangnya kabur, kalau mobilnya misalkan ada masalah, kemudian dia gadein lagi, ya tetap ada resiko. Cuma yang dimaksud tadi bahwa mudharabah musyarakah itu kan kalau usahanya lagi menurun ya berbagi rugi. Kalau di sini kan walaupun dia di PHK sekalipun dalam jual beli, tetap kan angsurannya segitu gitu sama profitnya dibayar. Seperti itu barangkali ya. Ini ada akad salam, salam juga kategorinya jual beli, cuma salam itu jadi pembayarannya dari pembeli itu duluan uangnya, nanti barangnya belakangan. Dan biasanya salam ini terjadi pada transaksi-transaksi di bidang pertanian, kayak di padi, palawija, dan lain sebagainya ya. Kemudian istisna. Istisna itu jual beli di mana kita ini melakukan pesanan. Nanti barang pesanan itu kalau sudah jadi, baru dibeli. Belinya bisa tunai, bisa kredit. Seperti kalau dalam ilustrasi kendaraan itu inden ya. Jadi misalkan Anda butuh kendaraan yang di showroom itu tidak ada gitu. Misalnya ingin warna kuning gitu ya. Kemudian minta dibuatkan. Nah, kemudian nanti si showroom itu juga minta dibuatkan lagi. Nah, itu terjadi istisna paralel. Nah, minta dibuatkan ke PT Astra-nya misalkan, kemudian PT Astra mengikuti, kemudian setelah beres dijual kepada showroom, showroom dijual lagi kepada kita. Nah, itu ya. Nah, pada kita bisa jadi setelah jadi itu dikonfirmasi sama showroom, Bapak Ibu mobil yang Bapak Ibu pesan sudah jadi, silakan melakukan transaksi. Nah, dibelinya bisa tunai langsung kalau punya uang, kalau enggak boleh kredit, nah, enggak silahkan gitu, boleh dicicil gitu. Intinya istisna itu jual beli barang di mana barangnya itu minta dibuatkan dulu, pesan belum ada, seperti beli istisna rumah, rumah bisa dibuatkan dulu di coupling nomor sekian kan gitu. Jadi setelah beres saya baru bayar, atau setelah beres saya baru beli tapi dicicil, boleh. Itu by istisna. Kalau ijaroh sewa seperti misalnya punya gedung, punya kendaraan disewa kayak di rental, itu sewa. Dan sewa hanya memindahkan manfaat. Di wilayah kisaran unsab itu ijaroh terjadi banyak di kontrakan kosan ya, itu juga sewa. Nah, nanti ada ijaroh muntahiyah tamlik, itu sewa tapi pada jangka waktu yang setelah ditentukan sewanya, maka di akhirnya akan diakhiri dengan kepemilikan, entah itu hibah, entah itu beli gitu, jual beli gitu, seperti itu ya. Nah, lebih teknisnya memang harus di ini ya, cuma saya tadi udah menjelaskan beberapa produk dalam akad atau tema transaksi atau akad dalam syariah tadi, termasuk pada produk-produk yang sudah dijelaskan oleh kelompok ini. Saya menjelaskan, menambahkan lebih detail tentang produk-produk tadi yang dimasukkan ke dalam contoh-contoh baik tijaroh maupun tabaru. Nah, untuk tijaroh tadi ada mudharabah musyarakah. Nah, mudharabah musyarakah termasuk kategori yang resikonya masih muncul beresiko karena berbagi hasil. Jadi profit and loss sharing. Jadi kalau ada profit berbagi profit, kalau loss berbagi kerugian ya. Jadi berlaku profit and loss sharing dalam natural uncertainty kontrak ini. Tetapi kalau di natural uncertainty kontrak ini tidak berlaku profit and loss sharing. Jadi berlakunya ya profit aja kan gitu. Walaupun begitu resiko tetap selalu ada kan. Bisa jadi pembelinya kabur, kemudian orangnya meninggal dunia, ahli warisnya masih pada kecil-kecil, anak-anak dan lain sebagainya, banyak ya kalau risiko selalu ada. Nah, itu yang mungkin bisa ditambahkan ya. Kemudian rukun akad, para pihak yang membentuk akad ya. Kalau dijual beli akadnya ya, berarti para pihak ini penjual dan pembeli. Objek akad apa yang dijual belikannya, tujuan akadnya apa. Kemudian ada sigot sebetulnya yang keempat ini ijab dan qabul. Kemudian ada kalau akadnya ini dijual beli, sebenarnya ada nomor sekian lagi ini selain 3 ini adalah harga ya, harga. Kalau akad ini terjadi, transaksi ini terjadi di
uncertainty kontrak kayak mudharabah musyarakah, berarti para pihaknya adalah investor dan pengelola gitu, atau sohibul mal dan mudorib kalau istilah syariahnya. Sohibul mal adalah investor yang punya dana, mudorib adalah pengelola usaha. Nah, objek akadnya tergantung, misalkan investasinya untuk usaha bengkel, nah, gitu. Tujuan akadnya adalah kesejahteraan kedua belah pihak, nah gitu. Itu ya rukun akad. Tadi yang dijelasin ini oleh Iqbal ya. Syarat-syarat umum sahnya, wah ini tinggal, maka saya nggak perlu nambahin ini ya, tinggal dibaca saja. Kemudian syarat sahnya perjanjian, ini juga saya kira tidak mesti ya. Jadi nah itu saja yang lebih bisa ditambahin adalah lebih spesifik kepada akad. Nah ini khiyar tadi yang dijelasin di nomor 2 oleh Iqbal. Khiyar itu adalah hak si pembeli, hak kedua belah pihak untuk membatalkan transaksi atau akad tersebut dikarenakan ada hal-hal yang tidak sesuai, gitu. Baik itu spesifikasi dari objek maupun ada kemanfaatan yang kurang sesuai. Itu jadi intinya khiyar ini adalah hak seseorang untuk membatalkan dikarenakan logis, ilmiah ya. Artinya tidak seenaknya juga ada hak khiyar ini gitu ya. Ada khiyar syarat yang disyaratkan jika barang misalkan tidak sesuai dengan katalog, tidak sesuai dengan konten, nah maka kami berhak untuk menolak misalkan. Nah itu namanya khiyar ya, khiyar syarat, misalkan khiyar aib maupun khiyar majelis. Saya kira itu ya yang kesininya tidak ada hal-hal saya kira bisa dipahami. Dan untuk ajas tadi Teh Fitri menjelaskan sama kembali lagi ya, selalu di awal itu ajas apa tuh azasnya ini azas tauhid ya, selalu didasari tentang lillah ya seperti itu. Nah ini yang lainnya saya kira cukup. Itu saja Teh Putri, Teh Tasya dan Kang Iqbal yang saya tambahkan, lebih ke produk-produk yang mengimplementasikan di realnya saja ya seperti itu. Baik, saya kira cukup. Silahkan seperti yang Putri katakan tadi, barangkali ada yang didiskusikan, dilanjut nanti di grup WA saja. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.